Ya, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan. Ya, kemarin saya melihat bahwa di dalam grup hamba-hamba Tuhan dituliskan tentang suatu hal yang sangat menarik, saudara. Dan saya senang sekali, dan saya pikir ini penting sekali, karena waktu di Papua sana ya, saya merasakan bahwa ini hal yang perlu kita mengerti, saudara. Dan saya tahu ini adalah benar, saudara. Maka ya, saya mengajak Anda untuk lihat satu yang dikatakan the power of free will. Jadi kuasa kehendak bebas. Iya, iblis itu walaupun dia sudah melakukan hal yang tidak indah, saudara ya, dia sudah mengganggu atau ya membuat Hawa seakan-akan ia percaya, dan kemudian Adam ikut memakan buah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan bagi manusia untuk memakannya. Dan karena kehendak bebas itu, saudara ya, maka iblis gampang saja Tuhan untuk mempermainkan kita, karena kita punya kehendak bebas. Artinya kita punya pikiran sendiri-sendiri, kita punya mulut sendiri, kita kan punya niat hati sendiri, dan semua punya dikatakan keluarga yang lahir dari hobinya apa. Sehingga dalam setiap orang, dia sekolah bagian apa, dia belajar bagian apa, dia mempunyai hobi bagian itu, kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Ada yang pintar masak, ada yang pintar di komputer, ada yang pintar melukis, dan ya berbagai-bagai hal. Tapi saya ingin Anda melihat sedikit di sini Kejadian, ya kita lihat ya. Nah, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Di sini kita dapatkan ya, kalau kita baca firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Dosa sudah mengintip di depan pintu. "Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ingat, di sini Anda lihat ya, bahwa dosa itu masuk kalau kita tidak berkuasa atas kehendak bebas ini. Karena kita punya kehendak bebas. Mulut-mulut gue, ya, pikiran-pikiran gue, keluarga-keluarga gue, ya kan. Nah, ya, cara memandang yang tidak harus sama, suami istri, anak dengan orang tua, ataupun ya lingkungan, saudara, itu adalah kehendak bebas juga. Jadi kita lihat, kita tidak bisa maksa, tapi kita harus mengerti bahwa kita harus benar-benar diurapi Roh Kudus. Kalau tidak, ya lihat, iblis itu sudah mengacaukan kehendak bebas, sehingga Adam keluar dari dikatakan protek Tuhan, ya kan? Artinya Taman Eden. Kalau kita bisa lihat juga, itu ada di Ayub, ya, atau kemarin saya bawa di Mika kalau nggak salah ya, Mika 7 ya, bangun ya Tuhan akhirnya membangun kembali pagar-pagar tembok. Jadi ada pagar-pagar tembok yang Tuhan taruh, tetapi kalau dosa, ya, kalau sesuatu yang diangkat oleh Tuhan, maka iblis bisa menerobos itu.
Nah, saudara, kalau Anda perhatikan di sini, saya mengajak juga melihat ya. Ya, Kejadian 3 kalau Anda perhatikan, saya mengajak Anda membaca dari Kejadian 2. Tuh ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi menjadi pengusaha dan melindungi, memelihara taman. Terus Anda perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi ada kehendak bebas yang Tuhan bilang, oke, lu makan, semua boleh ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Lihat, Tuhan katakan, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak ada merabah ya, memakan. Dan kau akan mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kita lihat wanita adalah penolong yang sepadan. Jadi kita harus menyelaraskan, suami istri harus mempunyai visi yang sama, pengertian yang sama, tapi karena ada kehendak bebas, ya bebas lah. Dia mau suka pecel, aku mau suka Manado punya, Gorontalo punya milu siram. Bubur Manado. Terserah. Kan kita nggak boleh harus makan apa yang aku makan, nggak bisa kan. Nah, saudara, kita lihat di sini. Jadi Hawa ini adalah penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Tuhan menaruh kepada manusia, terus dia mau lihat, bagaimana manusia ini memberi nama-nama, ya kan, kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membawa manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulangku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saya kembali mengajak Anda melihat di dalam Kejadian 3. Kita melihat di sini, adapun dari ayat 1, ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, perhatikan, ular itu berkata kepada perempuan. Jadi perempuan membuat suatu persahabatan, suatu percakapan, dan kita lihat ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi lihat,
Ada pertanyaan, bukan? Ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, kita lihat di sini ya. Perempuan ini menambahkan ya. Jadi perempuan menambahkan kata meraba. Tadi kan tidak boleh ya, tidak boleh makan, bukan meraba. Tapi kemudian dikatakan pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lihat di sini rasanya wow, ini sangat membuat kita cerdas, penuh pengertian kan, cerdas ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, ingat mereka masih mendengar. Masih mendengar. Jadi banyak orang pikir, saya masih dengar suara Tuhan, saya masih tahu Tuhan bilang ini. Tapi kita perhatikan di sini, sudah melanggar, tetapi masih bisa mendengar ya. Tetapi ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah dari antara pohon-pohonan dalam taman. Kalau ada pemberontakan, kalau ada satu pagar yang kita dobrak, kita tidak melakukan dengan taat, ada hati yang tertuduh, ada hati yang tidak damai. Jadi hati yang damai ini seperti suatu yang mengoreksi. Sebenarnya masalahnya mereka sudah melanggar peraturan Tuhan, tapi mereka tidak mau terbuka, sehingga mereka merasakan bahwa wow, Tuhan datang nih, gue takut nih ya. Kalau pemimpinnya ke Tuhan, wah, rasa cemas, rasa takut karena ada sesuatu yang salah yang diperbuat. Jadi saudara, kalau tidak ada dosa yang mengintip itu, maka kalau mereka tidak berbuat salah, maka mereka pasti tidak akan takut karena masih punya keintiman, masih punya persahabatan, masih punya satu relasi yang baik dengan Tuhan. Maka Anda lihat di sini, kalau kita melanggar sesuatu yang sudah merupakan ketetapan, maka kita akan berasa tidak tenang, tidak damai. Saudara ya, di sini dikatakan, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan tetap sama, kasihnya tetap sama, tapi dosa sudah masuk sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Jadi tandanya bahwa kita nggak ada damai sejahtera, nggak ada damai itu. Iya, sehingga pengen lari, pengen ngumpat, kalau ada pemberontakan di hati kita, ada hal yang salah yang kita lakukan, kita tidak damai dan kita tidak tentram, kita pengen bela diri, kita pengen, tapi sebenarnya kita tahu bahwa kok nggak ada damai yang di hati. Itu tandanya bahwa kita sudah ada hal yang kita lakukan yang tidak berkenan. Maka kita lihat di sini, Tuhan tetap sama, kasihnya tetap sama, dia tidak berubah, dia tetap mengasihi manusia ciptaannya. Ia menjawab, ketika aku mendengar
bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa dia nggak damai? Jadi takut. Kita bisa tahu kalau orang itu melakukan kesalahan, kita lihat matanya aja, kita lihat gelisahnya, kita lihat dia tidak bisa punya keterbukaan dan tidak bisa mengakui semuanya, karena pasti ada hal yang dia tahu di hati nuraninya bahwa dia melanggar. Maka di sini bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi tidak damai, saudara. Takut itu artinya nggak damai lagi, nggak tenang hidupnya. Jadi ada rasa gelisah, takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bingung, kenapa kamu tahu kamu telanjang? Ya, kok kamu bisa tahu bahwa kamu telanjang? Nah, jadi kalau kita ini sudah melakukan pelanggaran, kita akan melihat diri kita ini tidak layak. Tapi kita berpura-pura, kita, ya sebenarnya, iya masalahnya, cuman kita tidak mau, iya mengakuinya sampai Tuhanlah yang akan mengungkapkannya. Nah, Anda lihat di sini, apakah siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa? Nah, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, lihat. Perempuan menambahkan dari bicara pendek menjadi panjang. Ini perempuan, saudara. Bicaranya cuma ngomong ini, dia tambahin. Jadilah, iya banyak cerita. Jadi yang salah cuma segini, salahnya bertambah-tambah. Apalagi kalau dia nggak suka, saudara ya. Nah, kita lihat di sini ya. Manusia itu menjawab, lihat, sejak itu mulai ada kata, iya, ini sih dia yang ngomong gini, dia yang bikin gini, itu semua tadinya nggak begitu. Nah, saudara, jadi ada roh membela diri dan menyalahkan orang lain dan menuduh orang lain, atau iya itu namanya bela diri ya. Ya, nah kita lihat sini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Mereka mulai ngomong, itu perempuan itu, ya kan? Kamu sih kasih gua kenal dia, kamu sih ya kenalin dia. Nah, ini perempuan ini, saudara. Nah, ini akhirnya seakan-akan yang salah itu Tuhan. Kan Tuhan yang kasih perempuan ini. Nah, di sini dikatakan perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tapi sebenarnya dia tahu, dia mestinya bilang jangan, iya kan, jangan. Nah, saudara, dia bilang ku makan. Jadi roh pemberontakan itu masuk, saudara. Nah, kita lihat lagi ya. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu. Sekarang karena dia bilang perempuan itu, maka Tuhan tanya lagi ke perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, Tuhan menciptakan binatang dan menciptakan manusia. Sebenarnya manusia ini adalah kesayangan Tuhan, karena di Amsal Tuhan bermain-main dengan anak manusia itu. Nah, Anda perhatikan lalu, iya, berfirman Tuhan Allah kepada ular itu. Lihat, dia bilang ular itu yang memperdayakan. Jadi tingkat diri kita itu menjadi lebih rendah. Masa binatang bisa bohongin kita? Binatang bisa nipu kita? Saudara, bukan kita nipu binatang. Iya kan, kalau binatang kan kita mainin, kita ambil, dia punya bola kayak anjing, kita lempar, dia lari pergi ngambil, kita lari supaya dia nggak ngikut kita. Nah, saudara, itu cerdik ya. Tapi ini kok masa ular? Ular yang memperdayakan, memang ular lebih tua karena diciptakan ya binatang-binatang dulu, iya kan, baru kemudian manusia. Nah, Anda perhatikan sini, lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu. Akhirnya Tuhan harus bicara pada ular itu, ayat 14. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan
di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan ya saudara ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini Tuhan Yesus sudah menang ya atas ular itu. Kan dia katakan akan ada permusuhan. Nah saudara, saya percaya saudara ya, bahwa Tuhan bisa juga menyalahkan Adam. Ya, bisa Tuhan marah kepada Hawa. Ya, tapi ingat, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat disayang, sehingga tidak disediakannya binatang itu surga, tetapi kitalah. Tuhan Yesus mati bukan untuk ular itu, bukan untuk kambing domba sapi, tapi itu kan persembahan. Jadi saudara, Anda perhatikan baik-baik bahwa manusia di dalam hal ini sebenarnya manusia punya kesalahan. Tuhan bilang jangan makan, dia bilang sampai raba pun jangan. Sudah dia tambahin raba, dia petik lagi. Udah petik, dia makan lagi saudara ya. Nah, kalau ada restoran itu namanya pandan naga pandawa. Ular naga pandawa. Ya, restorannya enak. Terus mereka bilang, terus naga loh, makan aja itu naga supaya ularnya jangan ganggu kamu, memperdaya kamu. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini ya. Lihat. Kemudian ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah turun ke dunia menjadi keturunan Adam, ya, dan dia adalah Adam yang kedua. Jadi Anda tahu Tuhan Yesus di ayat lain dibilang Yesus adalah Adam yang kedua. Yang pertama ini sudah berbuat dosa, sehingga Tuhan harus menggantikan dengan anak yang tunggal, dan Tuhan Yesus adalah Adam yang kedua yang meremukkan tumit itu ya, meremukkan kepala dari ular ya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Ini Tuhan bicara kepada Adam. Nah saudara, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi mencari tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, kita perhatikan di sini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Makanya baju, pakaian tas dari kulit binatang, kulit ular, kulit binatang mahal saudara. Karena itu Tuhan pertama kali buat dari kulit ya. Nah, berfirmanlah Tuhan Allah, sungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, yang saya tadi bacakan pada Anda Kejadian 4, bahwa kehendak bebas itu ternyata bukan saja melawan pada apa yang Tuhan perintahkan jangan, tetapi kehendak bebas itu adalah pintu. Ya, kalau kita tidak menguasainya, maka pintu untuk masuk untuk dosa masuk adalah kehendak bebas itu. Sebab itu kita harus berkuasa atasnya. Maka di Kejadian 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Kalau kita lihat orang mukanya muram, hatinya panas, kita ketawa aja. Kenapa lu kayak gitu muka lu? Ya kan? Kenapa nggak bisa? Walaupun kita punya masalah itu buang dulu, masalah itu lupakan dulu. Ketemu orang muka kita cerah dong. Iya kan? Masalah itu datang, berlutut dan serahkan Tuhan. Ketemu orang berdoa dulu. Jangan sampai ketemu orang kasih lihat muka marah, muka sebel, muka kepahitan, muka pemalas, muka ngantuk, muka apa, iya kan? Nah saudara, kita ini harus berkuasa atasnya. Dikatakan, ya kan capek banget lah, lu punya kehendak bebas. Artinya di dalam Ulangan 28 kalau tidak salah, kamu adalah kepala bukan ekor. Kamu yang menentukan. Jangan saling mempersalahkan. Oh, gara-gara perempuan, terus perempuan gara-gara si ular. Padahal sebenarnya kehendak bebas kitalah yang harus mengambil. Kita mau ngambil yang positif atau yang negatif. Kita mau mengambil membalas atau tidak membalas. Kita mau mengambil tersenyum, tertawa, gembira, atau marah, ngoceh, ngomel, bersungut-sungut. Itu bagian kehendak bebas. Saya berpikir-pikir semalam, saya baca. Waktu saya mau baca di grup, ada tema ini. Terus saya pikir-pikir, benar juga nih kehendak bebas. Iya kan? Sehingga manusia ini banyak yang jatuh dalam dosa. Apalagi kalau mereka itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Ada yang sudah mengenal Tuhan jadi orang Kristen, tetapi dia tidak mengerti tentang hidup yang harus membuang semua roh dunia, roh keinginan daging, roh hawa nafsu, roh kepahitan, roh kesombongan, roh iri hati, harus dibuang semua. Mereka tidak mengerti itu, bahwa Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk supaya kita dengan rela melepaskan semua hal-hal yang membuat iblis masuk celah dari kehendak bebas ini. Maka sebab itu Tuhan katakan kepada Kain, dikatakan di sini, mengapa hatimu panas? Mengapa kamu muram? Kenapa saudara? Nafas ini bukan punya kita. Ini kan Tuhan yang kasih. Berkat ini juga semua Tuhan yang sediakan sebelum diciptakan manusia. Kenapa kita serakah? Kenapa kita tidak mau memberikan hidup kita setiap hari dengan senyum tertawa? Bukan kayak orang gila di jalan senyum tertawa sendiri. Maksudnya di dalam kita, hidup ini sesama kita, sampai pembantu, sampai kita tidak menaruh. Bukannya membuat dia tertekan, dia merasa bersalah dan dia rasa tidak mampu, kan? Atau membuat kenapa ini orang mukanya kayak begitu ya? Saudara, mari kita bergembira. Kata mengapa ini, saya pikir-pikir, Tuhan perhatikan banget ya. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas? Apakah Tuhan sudah pakai termometer untuk ngetes
Wah, demam nggak dia? Demam. Wah, kalau demam kita harus tes PCR. Ya. Nanti hatinya panas, ya, saudara. Ternyata Tuhan melihat hati, saudara, ya. Dia lihat kenapa hatimu panas, kenapa mukamu muram. Nah, jadi hati dan wajah ini bisa terbaca siapa kita. Apakah kita ada di dalam kehendak bebas yang melakukan salah, atau kehendak bebas yang tunduk kepada Roh Kudus? Maka di sini dikatakan, jika engkau berbuat baik, ya, kenapa engkau tidak berseri jika engkau berbuat baik? Kalau kita berbuat baik kan, kita bisa berseri. Maka sebenarnya setiap hari bisa hati gembira, setiap hari bisa nyanyi, hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi kita nggak perlu untuk berasa sangat parah hidup ini, sangat membosankan, sangat jenuh, sangat sebel. Lah kamu harus pilih dong. Ya, pilih sebel, pilih capek. Ya, sebenarnya kalau kita melakukan semua dengan gembira, nggak capek loh. Saya ini dari pagi karena saya dari malam, ya pulang, dan kemudian saya orangnya kalau mau pelayanan pagi itu bisa nggak tidur, saudara. Ya, jadi pagi-pagi saya sudah siap, ya, sampai saya 6:30, jam 7 saya sudah duduk, saya sudah, ya, persiapkan. Baru jam berapa baru saya bangunin suami saya, hei bangun, gitu, saudara, ya. Kita harus memilih, ya kan? Jangan sampai kita ini sudah membuka celah supaya iblis masuk. Karena itu dikatakan di sini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau kita tahu tentang berbuat baik, kita pasti muka kita berseri. Tapi kalau kita pikir berbuat jahat, kita iri hati, kita benci, kita cemburu, kita kepahitan, kita tersinggung, maka kita akan tidak bisa memperlihatkan hal yang baik. Maka di sini Tuhan melihat hati dan wajah kita ternyata, ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat, kalau kita tidak berpikir baik, positif, berbicara baik, berkomunikasi baik, maka dia bilang ada yang namanya DOSA, itu dosa, itu sudah ngintip-ngintip, ya, ngintip. Maka kalau kita bilang ngintip, ini udah kayak ular, ya, ngintip. Iya, ngintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, dan Tuhan kasih jalan keluarnya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dosa itu rasanya enak, ya, karena dia bilang di sini, ya, menggoda. Menggoda itu rasanya orang mau marah itu, wah, senang banget, gue mau marah, ya, gue mau marah, ya. Iya, sepertinya puas kalau bisa marah. Terus kalau dia hari ini tidak marah, dia nggak puas tuh. Iya, rasanya mencari bahan untuk marah gitu, ya. Nah, sebab itu kita harus belajar bagaimana kita harus berkuasa atasnya. Kita nggak bisa, saudara. Iblis lebih tua, ya, dari si Adam. Iblis lebih tua kan, dari sebelum dijadikan, iblis sudah diturunkan, iblis sudah dicampakkan, sehingga terjadi kekacauan. Barulah Tuhan membuat dunia yang baru dan semuanya. Dan saya ingin bilang Anda bahwa sebenarnya di sini masalahnya kehendak bebas yang salah dipergunakan. Salah dipergunakan, apalagi dengan orang bilang, gue kan punya hak, gue punya waktu libur, gue punya waktu, gue punya hak. Padahal sebenarnya hidup ini 1x24 jam itu milik Tuhan, bukan milik kita. Karena kita punya hak, kita punya ini, loh gue begini. Padahal sebenarnya kita kalau jujur, kalau di hatinya ada Tuhan di hati kita, kita bisa mendengar suaranya. Dia suruh kemana, dia suruh untuk bikin apa, dia suruh apa. Tapi segala sesuatu yang disuruhkan Tuhan itu intinya adalah kebaikan, bukan balas dendam, pengen ngoceh, pengen marah, iri hati,
pengen melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain, pengen mencemarkan, maka kita harus benar-benar berhati-hati, karena hidup ini diberikan kehendak bebas. Tetapi kalau kita tidak menguasainya, maka orang yang tidak punya kuasa untuk tidak punya kemampuan untuk mengatasi atau berkuasa atasnya, artinya mengatasi maka itu banyak sekali hal kejahatan dan dosa yang dia umpetin, yang sebenarnya dia kira Tuhan tidak lihat. Sebenarnya Tuhan lihat. Tuhan lihat perbuatan dosa kita, bicara kita di belakang, ke hal-hal yang tidak begitu manis di pandangan manusia pun tidak baik, tapi kita tidak merasakan karena kita ada kehendak bebas itu. Sehingga orang bilang hatiku adalah rajaku, suka-suka gue dong, ya kan? Emang gue pikirin suka-suka gue. Nah saudara, mari kalau di sini ada Profesor Dr. Philip Melanchthon, dia tegaskan begini: sin is a boast of free will. Jadi dosa itu adalah penyalahgunaan kehendak bebas. Jadi kalau kehendak bebas disalahgunakan, maka itu iblis sudah mengintip, dosa sudah mengintip. Nah, jadi sebenarnya kehendak bebas itu diizinkan, diberikan Tuhan sebagai kasih karunia. Tapi kalau kita salah mempergunakannya, maka kita pun akan jatuh di dalam dosa. Sebab itu ada orang yang bilang, saya lihat di neraka ada banyak pendeta katanya. Wow, padahal dia ngajar tapi dia nggak bisa melakukannya. Nah saudara, itu berarti sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak mengambil kehendak bebas manusia itu. Lihat, nyatanya Kain masih punya kehendak bebas itu. Kan Adam dan Hawa kan sudah jatuh, tapi keturunannya masih punya kehendak bebas. Lalu kalau kita lihat di mana Daud, sewaktu dia punya kehendak bebas, gue capek, gue gak mau pergi pelayanan, gue gak mau pergi biarin aja. Yang lain-lain kan mereka udah tahu ngapain, ya kan, mereka aja, saya sekali-sekali, santai-santai lah, seperti Hawa itu, santai-santai lah, gak usah dekat Anda, ya kan, santai-santai, nanti gue ngobrol dengan si ular, ya kan. Nah, kalau kita berjalan dan kemudian kita tidak bisa menguasai, kita akan membuat sesuatu yang firman yang kita tahu itu malah membuat kita digoda. Karena itu dikatakan kita digoda. Dikatakan Tuhan pada kamu dosa sudah ingin masuk mengintip, tapi dikatakan bahwa iblislah, ularlah yang memperdayakan dia, menggoda. Nah, jadi kita lihat, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak mengambil kehendak bebas manusia dari dalam diri manusia itu sendiri. Dia tidak mengambil. Sehingga akhirnya kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau semua jatuh, maka bagaimana kita bisa mengembalikan Taman Eden itu? Nah saudara, berarti sebenarnya bahwa tidak ada yang sanggup menghancurkan hidup kita ini. Sebenarnya tidak ada yang sanggup hancurkan hidup kita ini selain diri kita sendiri yang salah menggunakan kehendak bebas. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau kita tidak ada yang sanggup menghancurkan hidup kita kalau selain kita sendiri yang salah menggunakan kehendak bebas. Jadi selalu meremehkan
meremehkan pelayan, meremehkan ya kehidupan, meremehkan ini, akhirnya itu banyak kejatuhan karena itu. Mari kita lihat lagi ya. Ya, sebab iblis pun tidak punya kekuatan yang cukup untuk menembus kehendak bebas kita. Ya, untuk menembus kehendak bebas kita. Ya, Anda lihat di sini, iblis pun tidak punya kekuatan yang cukup sebenarnya untuk menembus kehendak bebas. Ya, kita. Ya, dan kalau iblis tidak mampu untuk menghancurkan seluruh hidup kita sebenarnya, kecuali kita sendiri yang membiarkan kehendak bebas Anda untuk menyerah dan memilih tunduk dan taat mengikuti kehendak iblis dan dosa. Ya, jadi kita harus mengerti ini, bahwa kalau kita sendiri yang menyerah atau kita yang malas supaya dosa itu bisa masuk, atau kita yang membiarkan iri hati, benci, sombong itu masuk, karena kita tidak mau berkuasa atasnya, maka itulah kita akan tidak mampu. Dan padahal Tuhan punya kehendak bebas itu. Yang Tuhan berikan adalah kasih karunia loh. Itu kasih karunia Tuhan. Artinya kepercayaan Tuhan pada kita. Karena dia bergaul. Dia kerinduan Tuhan bergaul dengan kita. Nah, sebab itu kalau kita tidak bisa mengerti terhadap kehendak bebas ini, maka dosa itu mengintip. Maka kita harus berkuasa atasnya. Sebab itu kita harus menyerahkan kehendak bebas kita itu kembali untuk Roh Kudus mengambil alih dan melindungi kita. Sebab itu Tuhan balik ke surga dan dia bilang, ini kuberikan Roh Kudus. Bukan lagi nanti kemana Tuhan pergi saja, tapi di mana saja kita berada, maka Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan membawa kepada kehendak yang sempurna. Maka kita harus lihat dalam Matius 3 ayat 15, dikatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita mengendapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, Tuhan Yesus harus menguasai dirinya. Dia kan punya kehendak bebas. Dia bisa untuk tidak dibaptis, atau dia membaptiskan dirinya sendiri aja. Karena dia keren, dia lahir dari Roh Allah, dia lahir dari kandungan Roh, yang kita sudah baca tentang Maria itu yang berjumpa dengan malaikat dan sudah dijelaskan dan semua tahu, dan kemudian dia tidak perlu melakukan apa yang disuruhkan Bapaknya. Nah, sekarang dikatakan dia bilang kepada Yohanes, enggak, ini kehendak Bapakku. Maka karena demikian sepatutnya kita mengendapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini kita lihat bahwa dia lebih tinggi sehingga Yohanes mendengar perkataannya. Nah, itu waktu itu Hawa menjadi lebih rendah dari ular. Iya kan? Dia menyetujui perkataan ular, kan? Jadi sebenarnya kita ini harus punya keteguhan hati bahwa ini yang benar, ini nggak benar. Kalau kita tidak punya membedakan yang mana yang benar, yang mana nggak benar, kita akan dikalahkan oleh si ular. Itulah dosa yang mengintip kita, sehingga kita bisa sebel, bisa marah, bisa ngatain, bisa padahal sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Karena kadang-kadang kita pun ditegur karena memang kita salah. Jadi kita harus tetap bergembira sekalipun kita dinasehati, ditegur, diingatkan, karena kita memang salah.
Terus kita nggak boleh marah, kita bilang, ya kita ambil kayak kain, diam-diam bunuh di belakang. Iya, roh kebencian. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita, itu kita sedang menjadi pembunuh. Pembunuh adalah dosa, ya kan? Jadi bukan bunuh saja begitu, tetapi kita benci di luar, kita mulai ngoceh dan ngomongin karena kita ini sebenarnya tidak tunduk, tidak menguasai diri kita. Maka kita mulai ngoceh apa, padahal sebenarnya kalau kita orang mau bikin apa, kata Tuhan, kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, kalau ada orang yang marah 70 kali 7 dalam 1 hari, ya sudah tidur udah nggak ngoceh aja masih mengampuni. Coba kalau kita bisa mengerti ini, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup tidak ada yang merasa, oh dia karena dia marah sama saya makanya dia ngatain itu. Tidak. Tapi kita bisa mengambilnya dengan menguasai diri kita. Oh iya, karena kita salah tadi ya udah kita gembira aja. Tapi kok kalau kita benar terus kemudian kita dikatakan salah, kita pun yang harus memilih. Memilih tertawa, gembira, atau memilih untuk marah, sebal, dan kepahitan. Itu pilihan kita, kehendak bebas kita. Sebab itu kehendak bebas ini harus benar dimengerti supaya kita tidak di-abuse oleh dosa itu. Iblis tidak bisa meng-abuse kita, menekan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bijaksana. Nah, saudara, kita lihat di sini Matius 3 ayat 15 dikatakan, ya, Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus bisa menguasai kehendak bebasnya. Ya, padahal dia bisa ya melawan, melanggar karena dia sudah punya pengikut. Iya, dia sudah pengikut, punya murid-murid. Iya, saudara, tapi dia menguasai diri karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tunduk dan taat, dan seperti tuntunan Roh Kudus pada dia. Dia harus dibaptis sama seperti orang lain dibaptis oleh Yohanes, maka dia pun harus melakukan itu. Dia tidak merasa tersinggung, tidak merasa iri, tidak merasa ia direndahkan, tidak. Ya, tetapi dia tahu itulah kehendak Allah. Maka untuk kita bisa membedakan, roh membedakan antara ini benar dan tidak benar. Kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran firman, kita akan dipermainkan karena dosa sudah mengintip. Ya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini di Taman Getsemani ya. Tuhan Yesus berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jangan seperti kehendak bebas saya yang tidak berkenan, tetapi biarlah itu dituntun oleh Roh Kudus, kehendak melainkan kehendak-Mu saja Tuhan. Nah, saudara, kita perlu untuk meminta kehendak. Bapak Yesus aja meminta kehendak Tuhan, walaupun dia tahu bahwa gak enak itu telanjang di atas, gak enak itu ngangkut salib, aduh gak enak meninggalkan kawanan dombanya atau teman-teman yang sudah akrab dengan dia, dan dia harus tinggalkan keluarga yang Tuhan sudah tempatkan bagi dia di dunia. Gak enak, saudara, tetapi dia harus menang atas kehendak bebas itu. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus bisa membedakan roh dan membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang buah-buah roh di Galatia, Anda akan dapatkan bahwa suara kedagingan itu menghasilkan kemarahan, buah kedagingan, kemarahan, kebencian, kesombongan, ya pertikaian. Coba kalau ditulis di sini,
buah kedagingan di dalam Galatia 5. Ya, Galatia 5, kita akan tahu di sini bahwa kalau muncul itu, Anda harus cepat menguasai diri. Anda harus cepat untuk mengatasinya. Anda harus menang. Karena Tuhan tidak mau kita mempergunakan kehendak bebas kita untuk memberontak, untuk tidak taat, untuk menjadi orang yang keras kepala, untuk menjadi orang yang cemburu, iri hati. Itu semua kesombongan, saudara ya. Maka kalau Anda lihat ya, perbuatan daging Galatia 5 ayat 19-21 telah nyata. Jadi kelihatan sekali perbuatan daging, yaitu percabulan. Orang yang melakukan hubungan seks dengan orang lain tanpa pemberkatan nikah, atau ia mengganti pasangan-pasangan dan bermain-main dengan kehidupan dunia yang tidak tahu kekudusan. Maka di sini dia katakan apa, yaitu percabulan. Sehingga kalau orang, kenapa suami istri tidak malu? Iya, tetapi kalau bukan suami istri, habis kalau ketemu dia yang melakukan itu dengan orang lain, kalau dia jujur, maka dia ada rasa malu, ada rasa tidak damai. Makanya tiap bunyi apapun dia takut, ya kan? Maka kalau dia melakukan percabulan, dia bersembunyi. Iya, tapi coba kalau dia suami istri, dia tidak perlu malu. Tadi dibilang mereka dengan telanjang tidak merasa malu, karena mereka ada di dalam kekudusan. Hubungan mereka kudus, bukan kedagingan, bukan ada di dalam kedagingan. Karena buah kedagingan itu percabulan, ganti-ganti pasangan, terus hubungan seks yang tidak direstui, dan belum pemberkatan. Dan kita lihat di sini kecemaran, dia membuat pencemaran, menggosip dan menceritakan hal dan melakukan sikap yang tidak bagus, saudara. Nah, kemudian kita lihat hawa nafsu yang cepat marah, cepat emosi, cepat bersih tegang dan punya roh kekerasan. Disinilah buah kedagingan. Penyembahan berhala, yaitu kesombongan, keegoisan, merasa diri yang paling hebat, dia punya yang paling keren. Nah, itu ada penyembahan berhala. Sihir, ini sihir juga adalah orang-orang yang memakai sesuatu untuk orang bisa ikut dia. Anak kecil kadang bisa sihir orang tuanya dengan dia kalau maksa untuk minta permen, minta coklat di depan orang banyak, dia nggak mau, dia nangis, dia tidak mau pergi dari toko itu, dia langsung duduk dan gesek-gesek kakinya, nangis. Oh ya, itu sihir, saudara, supaya orang tuanya takluk. Nah, kenapa ular itu bisa melakukan? Karena dia punya sihir itu. Makanya selalu lambang dari sihir ular, ya. Karena Hawa bisa takluk kepadanya, maka itu adalah sihir. Jadi sihir itu bukan hanya pergi ke orang pakai dupa, pakai ini, wow, terus bahasa-bahasa yang aneh-aneh, ada yang pakai Alkitab buka. Nah, saudara, bukan sihir yang itu, tapi ada banyak sihir yang ada di dalam kehidupan orang. Kalau dia marah, dia langsung pakai suara keras. Itu dia sihir supaya orang itu jadi berhenti, terus takut, ya. Nah, saudara, perseteruan, perselingkuhan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Jadi suka cepat marah, kepentingan diri sendiri, itu keegoisan, ya. Terus kita lihat pencederaan, roh pemecah kedengkian, roh pemecah belah kedengkian, mabuk kemabukan, pesta pora, sukanya hanya pesta pora, mabuk-mabuk, minuman keras dan bahkan pakai obat narkoba, sehingga dia ngomong dia sudah tidak kuasai diri. Karena orang mabuk tidak bisa menguasai dirinya. Dia ngomong, dia rasa dia tidak ngomong, padahal dia sudah ngomong. Sehingga banyak orang akan menipu orang-orang pemabuk. Di waktu dia mabuk, dia mengalami banyak kerugian. Nah, saudara, terhadap semua itu Tuhan katakan, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang itu akan keluar dari kerajaan Allah. Padahal Tuhan mau selama di dunia ini pun ada kerajaan Allah turun
di dalam keberadaan kita. Seperti Tuhan turun dan berjalan-jalan di muka bumi, kerajaan Allah itu ikut turun. Nah, saudara, kita tahu di sini bahwa buah roh dari Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi adanya damai sejahtera. Nggak ada orang yang bisa menghukum kita, menghakimi kita, kalau kita hidup dengan buah-buah roh ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka saya kembali mengajak Anda melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kita tadi sudah baca ya, semua pohon dalam taman, iya, ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ada kehendak bebas. Tetapi di dalam kehendak bebas yang dikuasai oleh perintah Tuhan, kita tidak akan melanggar perintahnya. Maka sebab itu ada 3 kehendak. 1 kehendak Tuhan, 1 lagi kehendak manusia, kedagingan itu ya, dan 3 kehendak iblis. Iblis masuk di dalam Kain sedang marah. Ya, mukanya tidak berseri lagi karena dia membuka celah, tidak menang, sehingga dosa mengintip dan masuklah si iblis. Nah, selama manusia masih memegang kehendak bebas sendiri, maka iblis dengan mudah dapat menipu dia. Iblis bisa bisik dengan teman-teman yang kayaknya untuk nyenengin hatinya. Teman itu bilang, oh nggak apa-apa kamu begitu, nggak apa-apa. Tujuannya supaya orang itu senang sama dia. Dia tidak berani mengucapkan kebenaran. Nah, saudara, kita harus berani mengucapkan kebenaran. Kalau selama kita izinkan kehendak bebas kita yang ngatur sendiri, maka iblis mudah untuk menipu kita. Sehingga dikatakan dosa sudah mengintip. Maka kita harus punya buah roh ini. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada pada kita. Kalau tidak, maka kita tidak menguasai diri. Maka iblis siap masuk dalam bentuk buah kedagingan itu. Dan kemudian kita akan jatuh dan jatuh lagi. Dan kita berpindah dari rencana Tuhan kita masuk surga, kita masuk neraka. Jadi kita harus dengan rela menyerahkan kehendak bebas kita itu kembali kepada Bapa Surgawi. Bahkan baru kehendak Tuhan diganti dengan kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Kita harus menjalani kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi sekarang bagaimana? Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, bayangkan kalau kehendak bebasnya ini tidak dikuasai Roh Kudus, dia pasti akan mengikuti kedagingan. Yang penting nyaman, yang penting disenangi orang, yang penting dihebatin orang. Tapi di hadapan Tuhan kita sudah melanggar. Seperti Hawa bercakap dengan si iblis. Rankingnya sudah turun, saudara. Kalau kita ini biasa hidup dengan orang-orang yang baik keadaannya, terus kemudian kita bergaul dengan orang cemar, orang pemabok, yang kelas kita yang di bawah ini, bukan karena kita ingin menyelamatkan mereka, tapi mereka itu sudah jatuh ke dalam ranking yang rendah.
Sebab itu kita harus tahu memilih. Iya, siapa sahabat, siapa lawan, siapa musuh, siapa teman. Kan waktu Yosua ya bilang ya, kau teman apa lawan? Ya musuh ya. Dia bilang, aku adalah tentara surga, bala tentara surga. Saudara, jadi seringkali karena dia tidak bisa melihat di dalam kegelapan, di dalam kemarahan, di dalam kusutnya kehidupan ini, banyak kali orang-orang sudah lupa. Dia mestinya bergaulnya dengan teman-teman rohani, bergaulnya dengan abang beca, bergaulnya dengan orang-orang yang kehidupannya bisa kawin cerai, bisa punya istri 3 tanpa berasa apa-apa, ya kan, bisa sudah kawin cerai. Dia bergaulnya, dia adalah orang yang dia disayang oleh Tuhan, anak Tuhan. Tiba-tiba dia bergaul aja mabuk-mabukan dan mabuk-mabuk dengan supir-supir, mabuk-mabuk dengan orang-orang kalangan bawah. Iya, dia tidak bisa menempatkan diri dengan benar. Maka kemudian dia rasa bangga, ada orang yang nurut dia, ada orang yang bisa. Padahal sebenarnya dia udah salah bergaul, udah salah menempatkan dirinya. Sehingga iblis datang. Kain itu dibilang dosa sudah mengintip kamu loh. Kain, dosa sudah mengintip. Tuhan masih sayang, masih peringatkan Kain, ya kan? Walaupun sebenarnya Kain sudah melakukan kesalahan karena amarah, dia mau bunuh adiknya, ya kan? Maka itulah kemudian dia tidak peduli apapun dia lakukan juga. Dan dia berusaha akhirnya ketakutan melarikan diri. Dia melarikan diri karena hatinya sudah tercemar. Sebab itu kita harus bisa menempatkan ini kawan atau lawan. Ini orang cuma yes man, atau orang yang menjadi sahabat yang bisa mengingatkan kita. Iya kan? Kalau kita salah bisa diingatkan, bisa dibimbing. Karena kita harus punya penasehat yang banyak. Untuk orang yang berhasil harus punya penasehat yang banyak. Maka sebab itu janganlah kita salah. Maka di sini dikatakan oleh Paulus, Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24, dikatakan, tapi sekarang sebagai tawanan roh, lihat, ternyata untuk kita bisa berhasil menang dari kehendak bebas kita. Suka-suka gua dong, ini gua punya. Iya, lu ngapain? Lu mau bikin apa sama gua? Padahal dia sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan norma hidupnya itu sudah jatuh, sudah tidak pada tempat seorang yang mulia, tidak pada tempat orang yang harus mendapatkan kedudukan yang baik, yang layak. Terus dibilang, oh itu kan rendah hati. Bukan, saudara ya. Oh, rendah hati dengan melakukan percabulan, rendah hati dengan melakukan mengokekan perbuatan najis, perbuatan narkoba, perbuatan kekerasan, terus kita bilang, wah kehendak bebas, gue punya. Nah saudara, harus berhati-hati. Iblis itu suka mengancam, iblis itu sedang mengintip kita. Kalau kita tidak berkuasa atasnya, Tuhan akan kirim keluar dari Taman Eden. Karena kita, kalau Adam dan Hawa sudah dari ranking anak Allah, teman sahabat Allah, turun menjadi kawan dari sihir, kawan dari yang najis, kawan dari pemabuk, kawan dari grup orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nah, akhirnya iblis bisa membuat dia menjadi sahabat iblis. Akhirnya dia harus keluar dari Taman Eden. Maka saya berpikir kehendak bebas ini harus diserahkan kepada Tuhan, harus diberikan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus mengambil alih, biar Roh Kudus akan menuntun hidup kita, sehingga entah kita ke kanan atau ke kiri. Yesaya 30 berkata seperti itu. Entah kita ke kanan, entah kita ke kiri, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka sebab itu perlunya kita menguasai diri, perlunya kita bertanya Tuhan, perlunya kita mendengar suara Tuhan. Karena itu dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh,
Paulus yang orang penting, tetapi dia menghadapnya bukan di orang-orang kecil, menghadapnya kepada raja-raja. Dia tahu bahwa kalau yang kecil-kecil ya ngapain lu, iya kan? Nah, tapi yang dia hadapi adalah orang-orang kuat, raja-raja setempat. Maka di sini dia katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Artinya saya mau masukkan Anda tawanan roh ya. Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, orang yang diserahkan kehendak bebasnya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menolong dia. Dia menjadi tawanan roh. Dia tidak punya kepentingan lagi dirinya, tapi kepentingan Tuhanlah yang akan terjadi atas dirinya. Sehingga di masa dia di penjara pun dia bisa bernyanyi dengan segenap hati. Di Kisah Rasul ya, dia bernyanyi, kalau nggak salah Kisah Rasul 16, dia bernyanyi dengan sekuat tenaga. Dia tidak peduli mau diikat kaki dan tangannya, tetapi mulutnya menyanyi sekuat tenaga. Maka Tuhan turun dengan malaikat membuka rantai-rantai yang di kaki dan tangannya ya. Sehingga saudara, dia memenangkan dalam keadaan ini pun, karena dia tawanan roh, dia tidak takut, saudara. Maka di sini dikatakan, selain daripada yang nyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Asal saja kita tahu sampai garis akhir bahwa aku punya surga. Nah, garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow, saudara, untuk menderita pun itu adalah kasih karunia. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mengalami seperti Paulus, kita tidak juga mengalami, tetapi adalah kasih karunia. Kalau Paulus bisa mengalami, orang-orang kudus yang dulu bisa mengalami, jadi kita tahu itulah kasih karunia. Tapi dikatakan dan kalau orang percaya yang sudah menyerahkan kehendak bebasnya akan sepenuhnya menjadi tawanan roh, seperti hamba Paulus yang luar biasa itu, maka kita akan lihat bahwa Tuhan ditinggikan. Banyak orang akan datang kepada Tuhan. Bahkan kepala penjara pun akan bertobat. Dan juga di waktu dia katakan di dalam Kisah Rasul, Paulus bilang, hai Agripa, dan semuanya itu dia katakan dengar ya. Itu di dalam Kisah Rasul 26 kalau nggak salah ya. Kalau Kisah Rasul nanti entar dikeluarkan ya. Kisah Rasul jadi dia bilang, kamu gila Paulus, katanya ya. Kisah Rasul 26 ayat dari 24 ya. Kita lihat dari ayat 19 ya. Saya baca bagi Anda ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan atau kedagingan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, pada Tuhan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya dia menyerahkan kehendak bebasnya untuk urapan Tuhan memakai dia. Tetapi
Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan ia akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ayat 24 kita perhatikan, sementara Paulus mengungkapkan semuanya itu untuk mempertanggungjawabnya pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila. Ya, saya suka nih saudara ya. Jadi orang yang menyerahkan sepenuhnya menjadi tawanan roh, ia hendak bebasnya dilepaskan, dia menjadi tawanan roh, maka dia disebut orang gila. Lu dia gila ya, karena dia dulu kaya, dia dulu ya sangat terpandang, terhormat, disegani, sampai raja-raja pun segan sama dia. Tapi waktu dia mengenal Injil yang benar, mengenal tentang Tuhan yang benar, mengenal tentang terang kebenaran itu, dia tinggalkan semua kedagingan, keinginan, hawa nafsu, keegoisan, dan semua keserakahan itu. Maka Anda lihat di sini, mereka katakan kepadanya, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak. Jadi dia itu pintar banget saudara ya. Ilmu yang banyak itu membuat engkau gila, karena kau terlalu pintar menyelidiki sampai kitab firman Tuhan, Alkitab ditulis oleh Paulus. Ada sebagian besar saudara ya, dan yang lain-lain dipelajari Taurat dan Musa dan semua nabi-nabi, dan akhirnya dia bagian dari kesombongan Taurat itu, dan kemudian dia ikut membunuh Stefanus, dan lain-lain murid-murid Yesus. Tapi kemudian Anda lihat di sini, dia orang yang tergila-gila, menjadi tawanan roh. Tadi kita sudah baca ya, tawanan roh. Dan di sini dikatakan bahwa tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila tahu. Kalau saya tambah dengan tahu, nggak boleh tambah-tambah ya. Aku tidak gila, Festus yang mulia. Ya, ini karena Festus yang mulia jadi saya bilang tahu. Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, sekarang Anda tahu pikiran yang sehat adalah meninggalkan roh kedagingan, mabok, iri hati, benci, cemburu, amarah, pesta pora, dan semua hal-hal keserakahan, hal-hal yang tadi kita sudah baca itu harus dibuang. Maka dia sekarang menjadi sehat. Dia katakan dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada satupun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayalah engkau Raja Agripa kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, iya. Kalau saya sih bilang ini hampir-hampir, ini gak boleh hampir-hampir. Ini karena Agripanya yang bilang hampir-hampir, sebenarnya hatinya mulai percaya ya. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen. Hampir saja nih gue jadi orang Kristen ya. Kata Paulus, aku mau berdoa. Jalan keluarnya adalah doa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku
menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini, yaitu benda mati ini. Tapi semua benda hidup, manusia yang hidup yang mendengar ini, mereka akan bertobat dan mereka akan percaya seperti Paulus, menjadi tawanan roh. Jadi kita tahu di sini bahwa menjadi tawanan roh itu adalah sesuatu yang indah. Iya, karena jaminan kita adalah kerajaan surga. Karena kita sudah tahu menjadi Galatia 5, 24-25, ya barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu kita bilang kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita harus menyalibkan daging dan segala keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena yang kita katakan, kalau kita hidup dipimpin roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, karena kita tahu ya Roma 8:14, orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata Paulus bilang semua itu harta, kekayaan, kedudukan, terkenal dan orang hebat itu sampah kalau kita belum kenal Yesus. Karena Yesus adalah tujuan kita, maka kehendak bebas kita perlu kita serahkan pada Tuhan supaya Roh Kudus yang menguasai kita. Maka Filipi 1 ayat 21-22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati, kedagingan kita harus dimatikan, adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, karena aku tawanan roh. Jadi kalau Roh Kudus bilang, aku berikan kamu hidup 120 tahun, beritakan Injil kemana-mana, maka Paulus tidak bisa bilang nggak boleh, nggak mau, karena tawanan roh, saudara ya. Jadi tawanan roh ini sungguh indah. Dia memiliki kekuatan teguh di hati dan percaya bahwa apa yang Tuhan mau dia kerjakan selama di dunia ini, dia pasti dimampukan Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari besok ya. Besok pagi jam 10 sampai jam 12 saya akan meneruskan mengajarkan tentang karunia membedakan roh, supaya kita akhirnya tahu kehendak Tuhan, kehendak daging kita, dan kehendak iblis yang mana, yang sehingga kita harus dapat membedakan ini, sehingga kita benar-benar bisa hidup berkenan kepada Allah, sehingga kita memiliki kehendak Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Percaya saudara bahwa Anda dan saya diingini Tuhan supaya kita bukan saja Yohanes 5 saya akhiri, Yohanes 5. Yohanes 5 dikatakan ayat Yohanes 5 saya akhirnya, Anda tidak usah khawatir, cemas, aduh ini nanti sampai jam berapa ya kan. Yang ketawa Poni saudara ya. Untung Poni ini nggak pakai jam tangan ya. Mari Yohanes 5 ya, kita baca dari ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya kita ayat 24 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, lihat, mendengar. Ya, tapi
Kalau kita tidak bisa membedakan suara daging, suara iblis, dan suara Tuhan, maka kita pikir kita mendengar suara Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang mendengar suara daging, karena suara daging keras banget. Iya, kenceng banget di dalam pikiran kita. Kemauan kita itu daging begitu kuat sehingga menghasilkan marah, benci, iya, pertikaian, ya kan, dan kesombongan. Nah, Anda perhatikan di sini. Iya, barang siapa mendengar perkataanku, maka kita besok akan belajar membedakan suara sehingga kita tahu mana kehendak Allah. Di sini dikatakan mendengar perkataanku, kita harus tahu suara Tuhan kayak apa dan percaya, dan kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, karena firman yang ditaburkan itu akan bertumbuh, iya, di tanah yang subur, karena Roh Kudus kita minta untuk mengurapi kita. Maka di sini dikatakan dan percaya kepada Dia, Yesus yang mengutus aku. Ini huruf besar ya, artinya Dia Bapa yang mengutus aku, adanya Yesus. Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi selama di dunia pun, kalau Anda benar-benar Anda memiliki damai sejahtera, hidup kekal, dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum, saudara ya. Karena hukuman itu walaupun bukan di penjara, kalau Anda tidak damai, tidur tidak damai, apa tidak damai, karena Anda gelisah, karena tertuduh dengan hati nurani yang berbuat salah. Seperti Adam yang lari tertuduh, dia bilang aku takut karena aku jalan. Itu tertuduh, sudah terhukum, saudara. Maka kalau kita ada dalam Tuhan dan kebenarannya, bahwa kita tahu membedakan suara dan kita tidak mengikuti suara daging dan suara iblis, maka kita mengikuti suara Tuhan, kita memiliki kehidupan yang tidak dihukum, tidak ada ketakutan. Nah, Anda lihat ya, kita tidak turut dihukum sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita akan besok kita akan belajar, kita sebenarnya sudah pindah dari maut kepada hidup. Nah, itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5, dikatakan iman yang lahir dari iman. Karena anak Allah itu kita dilahirkan dari firman Allah Tuhan, dan kemudian kita pun melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Dan ini adalah sama, saudara, bahwa kita semua memiliki karakter ilahi, kakak beradik, saudara dalam Tuhan yang lebih dekat dari saudara kandung. Karena itu, saudara, kita betah duduk berlama-lama, kita lebih betah cari teman rohani kita yang sudah ditebus dan tidak punya roh ketakutan, kecemasan. Sebab itu kadang kalau orang yang belum mengerti ini, mereka tidak bisa duduk bersama dengan saudara mereka, tapi mereka bisa rasa ada yang tidak lahir dari kandungan orang tua mereka, tapi bisa duduk bersama lebih lama, lebih asik, ngobrol lebih lama, lebih. Kenapa? Mereka sudah punya sebagai anak kerajaan Allah. Mazmur 133, duduk bersama dengan rukun. Karena mereka sudah dipindah dari ketakutan, kecemasan, hukum, sudah dipindah ke dalam kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang Tuhan tentukan, yaitu surga, kerajaan Allah turun di muka bumi karena doa Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa dikatakan kita bisa dituntun oleh Roh Kudus entah ke kiri ke kanan, karena kita bisa mendengar suaranya yang menuntun di dalam Yesaya 30 itu. Nah, saudara, Anda tadi sudah ditaruh Yesaya 30, dan Anda lihat bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya, Anda bisa baca tadi saya ulangi ya. Yesaya 30 dari ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Artinya sepenuhnya hidup Anda, kemana Anda pergi itu bukan Anda lagi yang atur, tetapi Roh Kudus. Anda diberi
akal budi dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, roh bijaksana, pengertian tentang kebenaran, sehingga Anda dapat membedakan, oh ini dari Tuhan, aku senang ini, aku tahu ini Tuhan yang tuntun kita. Dan kita tidak ragu, orang mau melemahkan kita nggak bisa, karena kita tahu ini dari Roh Kudus. Amin saudara, batin kita ada suara Tuhan.